Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi hamba yang istiqomah untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih pula karena kami diberikan kesempatan, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk bisa berbagi ilmu dengan antum-antum semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikut-pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Ikhwani fillah, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan membahas tentang peran jin, peran setan dalam rumah tangga. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, terlebih dahulu kita akan berikan mukadimah tentang bagaimanakah antusias setan dalam rangka untuk menghancurkan dan membinasakan manusia. Bahkan setan merupakan musuh yang nyata. Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita semua bahwasannya setan itu merupakan musuh besar bagi kita semua. Bahkan para ulama-ulama sekalipun memberikan penjelasan. Salah satunya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Beliau menjelaskan bahwasannya a'da'ul insani salasatun. Musuh manusia itu ada 3. Yang pertama, syaitan, setan. Yang kedua, dunia, yakni dunia. Dan yang ketiga, nafsu, yakni hawa nafsu. Beliau membawakan 3 ini dalam rangka agar kita berhati-hati bahwa musuh kita yang nyata itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah syaitan. Beliau menjelaskan fahtarafa minal syaitan bimukhalafatihi. Cara menanggulangi syaitan itu adalah dengan menyelisihinya. Sebab perangkap-perangkap syaitan itu sangat dahsyat, lembut, halus, tapi mematikan, membinasakan. Maka salah satu cara untuk bisa terhindar dan selamat dari tipu daya mereka
adalah dengan menyelisih dari setan. Bagaimana ajakannya, perintah-perintahnya. Dan yang kedua, ternyata musuh kita sebenarnya di sini nomor 2 adalah dunia. Tempat kita hidup, tempat kita berpijak. Maka cara pengobatannya, menanggulanginya, kata Sufyan Ats-Tsauri, fahtarsa minad dunya bizuhdi fiha. Cara bisa selamat adalah dengan zuhud di dalam dunia ini. Dan yang ketiga adalah nafsu kita, diri kita. Maka cara untuk bisa selamat dari jeratan hawa nafsu kita adalah dengan bitarki syahwat, dengan meninggalkan syahwat-syahwat kita. Dan yang kita bahas di sini adalah musuh yang pertama dulu. Bahwasanya a'daul insan, musuh manusia ada 3. Yang pertama adalah setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia sekalian, makanlah dari apa-apa yang ada di dalam bumi, di muka bumi ini dengan halalan thayyiban. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena setan adalah musuh yang nyata. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua juga dari firman Allah Subhanahu wa taala, lebih tegas dan lebih jelas lagi. Dalam surat Fatir ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh. Maka jadikan setan itu benar-benar sebagai musuh kalian. Karena mereka selalu mengajak kepada golongan-golongannya, pengikut-pengikutnya, agar banyak dari kalangan manusia untuk menduduki neraka sa'ir. Dijelaskan, setan musuh bagi kalian, maka benar-benar jadikan musuh mereka. Jangan ikuti jebakan-jebakan mereka, perangkap-perangkap mereka. Karena mereka selalu mengajak supaya manusia ini banyak menghuni neraka sa'ir. Dan yang lebih jelas lagi, kita bisa lihat di dalam surat Al-A'raf dari ayat ke-12 sampai ayat ke-17. Bagaimana di situ setan meminta kepada Allah waktu tenggang agar diberikan kesempatan untuk bisa hidup sampai hari kiamat. Di saat Allah mempertanyakan kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda idza amartuka?" Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkan kepada kamu? Hal apa sih yang menjadikan penghalang bagimu itu? Ternyata dengan sombong dan congkaknya, iblis mengatakan, "Qala ana khairum minhu." Saya ini lebih baik daripada dia, ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Jelas aku lebih baik. Di sini Allah mulai. Qala fahbit minha. Kalau begitu keluar kamu dari surga. Gak mau. Ada orang yang tatakabbar fiha. Gak boleh ada orang yang takabur, sombong di dalamnya. Fakhruj innaka minas sagirin. Maka keluarlah kamu wahai iblis, sesungguhnya kau termasuk orang-orang yang hina.
Maka iblis minta, andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku masa tempo, masa tenggang untuk tetap hidup sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan masa tangguh. Kamu termasuk minta munzari. Oke. Kamu aku beri kesempatan untuk tetap hidup sampai hari kiamat. Namun permintaan iblis ini bukan sekadar permintaan pengen hidup panjang saja, tapi di sini dia memiliki misi yang jelas, misi yang benar-benar ingin menjatuhkan dan juga ingin menyesatkan manusia. Sampai dia bersumpah, qala fabima aghwaytani laqadunna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku, sungguh aku akan benar-benar menghalangi hamba-Mu dari jalan yang lurus, dari jalan yang siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Maka aku benar-benar akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari sisi kanan, dari sisi kiri. Semuanya dari segi penjuru, segala penjuru, aku akan benar-benar menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Memang gak seneng, gak ridho melihat manusia berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Upayanya setan bagaimana mereka bisa menghasut manusia untuk menjadi teman yang sebanyak-banyaknya ketika pulang ke akhirat berada di neraka. Ini sudah program, ini sudah planning dari setan. Maka dari sini kita bisa mengetahui betapa jahatnya, busuknya setan kepada manusia. Benar-benar mereka dengan sekuat tenaga, semaksimal mungkin, dengan dari arah dan cara apa, pasti manusia akan digelincirkan. Ibnul Jauzi rahimahullah memiliki satu kitab tebal bernama Talbis Iblis, yakni perangkap setan, di mana di situ dijelaskan bagaimana cara setan untuk bisa menggelincirkan dan menyesatkan manusia dari yang jahil sampai alim, dari orang yang bodoh sampai orang yang mengerti ilmu, sampai kepada ulama. Mereka sudah punya step-stepnya, punya rahasia-rahasianya. Sebab apa? Setan atau iblis nggak memiliki pekerjaan kecuali adalah menyesatkan manusia, sehingga mereka jauh lebih fokus dibanding kita. Mereka dia tidak usah mikirin token listrik, nggak usah mikirin AC, nggak mikirin LPG. Nah kita banyak dipikirkan. Nah mereka fokus, ya toh. Jadi untuk mencari celah bagi setan itu mudah. Jadi jangan kira ya nanti ya, saya ini sudah bertauhid, berakidah lurus, sudah kenceng, sudah ngaji, sunnah gitu ya. Setan insya Allah nggak berani nempel sama saya. Yang jamin itu siapa? Gitu. Justru yang benar, kalau orangnya jahil, yang goda yang kerucu-kerucu, kelasnya kelas 3. Tapi yang sudah alim, sudah berilmu, setannya juga yang dokter atau profesor. Jangan kira nanti kita sudah ibadah, sholat malam, ngaji, taklim, setan nggak berani nempel sama saya. Paling dapat jarak 1 meter sudah mencelat, terpental. Kita bukan Umar bin Khattab asli. Ya kalau Umar bin Khattab kita jalan, Umar bin Khattab jalan, setan berpencar. Jangan sampai melewati jalan yang diambil oleh Umar bin Khattab. Nah kalau kita jalan, setan merubung kita semua. Bukan malah lari yang jauh, tapi lari mendekat. Lihat sesuatu yang nggak benar gitu, masya Allah gitu ya. Dan setan pasti mendekat. Jadi nggak akan bisa mentazkiyah kita kalau kita itu selamat dari gangguan setan. Ibnu Qayyim rahimahullah
Juga dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, beliau mengatakan la yaslamu ahadun, gak akan ada yang bisa selamat min sihrihi syaitan, dari sihir dan tipu daya setan, illa man rahimahullah, melainkan orang yang diberikan rahmat oleh Allah, diberikan perlindungan dan penjagaan. Kalau tidak dapat perlindungan dan penjagaan dari Allah, sudah gak ada yang bisa selamat. Dari mulai alim ulama, dari orang pertengahan sampai orang jahil, setan sudah punya jurus-jurusnya. Mudah bagi mereka karena mereka fokus. Iblis dari mulai dikeluarkan, diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah ngasih briefing terus sama setan-setan itu. Ngasih terus seminar gitu ya. Terus dikasih tahu, ini loh caranya. Siapa sih? Oh, di sini gampang. Ini loh titik kelemahannya. Ini bagaimana cara orang yang biasanya jamaah sholat 5 waktu. Ada tipsnya, ada caranya. Dan yang kita bahas adalah ketika berumah tangga lebih gampang lagi. Rumah tangga, wah ini sudah tambah lagi. Bagaimana cara mereka itu memberikan subhan kepada ahlul barat atau ahlul bait. Yang diganggu nanti bukannya pasangan suami istri, tapi dilihat di mana satu keluarga yang paling lemah keimanannya. Makanya itu ujian bagi orang mukmin, ya. Baik nanti yang menimpa kepada dirinya, menimpa kepada hartanya, ataupun menimpa kepada anak-anaknya. Gak mesti dikasih anak yang taat, menurut soleh dan soleha sebagai bentuk ujian. Karena program setan sudah sangat-sangat terencana. Gak kena apinya, uminya diserang. Gak kena uminya, anak sulungnya. Gak kena anak sulungnya, anak bungsunya. Gak kena anak bungsunya, cucunya. Gak berhenti sampai di situ saja setan itu. Makanya kalau tadi sempat kita bahas masalah jin nasab, jin turunan. Jin turunan itu bukan hanya menggoda kepada kakek buyut itu saja. Ternyata kita dan anak-anak keturunan kita tetap dikejar sama setan dan jin nasab, jin turunan. Sadis bener ya, sangat sebenarnya. Cuma kita saja yang belum pernah ini mikirin mereka. Jadi seolah-olah setan itu nggak ada. Seolah-olah yo kayak dongeng lah. Oh, setan yo setelah setan ta'awud macam hilang misalnya. Masyaallah. Kan sekarang nggak ada penampakan, zaman gadget. Ya jinnya perginya kemana? Ke gadget. Jadikan orang kecanduan HP. Ya kata orang Jawa di sana itu Pak, HP namanya setan gepeng katanya. Karena itu melalaikan sekali. Gimana nggak melalaikan? Ini setan gepeng ini luar biasa pengaruhnya. Memang seperti pisau bermata dua Pak HP ini. Kalau mampu untuk bisa mengelolanya dan lain sebagainya, manfaat bagus. Tapi yang tidak bisa, tentu itu menjadi menusuk pada dirinya sendiri. Kalau kita lihat ini Pak, semua banyak yang terkena virus-virus ini. Sampai orang tua mengeluhkan anaknya, gimana nak ini suruh sholat malas, suruh mondok nggak mau, berani sama orang tua. Tapi kalau dipegangi HP aman, terkendali. Jadi ya kalau anak rewel, anak nakal, nih HP aman. Sudah, nggak usah susah, nggak usah cari baby sister. Ini aja sudah cukup. Umpama gitu ya, karena dahsyatnya. Ya, memang lewat gadget sekarang. Makanya banyak Pak kasus seperti perempuan, gadis karena lawan Facebook. Akhirnya berani meninggalkan rumah, janjian di hotel, bahkan dibunuh. Habis sudah ya hartanya, habis direnggut keperawanannya, kemudian dibunuh. Kasus seperti itu banyak. Dari mana muasalnya? Dari Facebook. Kok bisa Facebook berubah dengan jin, Ustaz? Iya. Ternyata ini si Facebook ini menggunakan namanya hipnotis dan menggunakan ilmu pelet. Sehingga orang diajak bicara, diajak infokan, lama-lama gandrung, jatuh cinta, terbayang-bayang, janjian pengen ketemu, jadilah apa yang terjadi. Oh, berarti jin bisa Facebookan, bisa Twitteran, bisa dia Pak. Jangan kira nggak bisa.
Ya kalau kita lihat ada pocong prank itu kan ya di prank kan, beda lagi nanti permasalahannya. Itu loh maksudnya. Luar biasanya setan itu ya. Mau lewat cara apa bisa Pak. Jadi jangan nanti ini masih zaman mau, zaman milenial, apa sihnya juga milenial, milenial. Bagaimana cara mereka menyesatkan manusia lewat gadget, lewat medsos. Bisa gampang bagi mereka, mudah. Memang setan itu diberikan kemudahan, cepat tanggap dan cepat bisa ketika belajar sesuatu, baik bahasa ataupun teknologi dan lain sebagainya. Nah, maka di sini kita sampaikan ada satu hadis tentang masalah bagaimana upaya mereka untuk menghancurkan rumah tangga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW telah bersabda, Inna iblisa yalqaw arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Wa fi riwayatin fil bahr. 'Alal bahr. Dalam satu riwayat iblis meletakkan singgasananya di atas laut. Tsumma yab'atsu sarayahu. Dari atas laut sini iblis sudah menduduki singgasananya, kemudian menyebarkan, mengirim dan mengutus pasukan-pasukannya. Dia sebarkan, diberikan tugas, diberikan mandat supaya mengganggu manusia. Fadnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnatan. Dan kedudukan yang bisa lebih dekat kepada iblis adalah mereka yang paling besar godaannya kepada manusia. Sudah dikasih iming-iming, kalau kamu bisa menggoda manusia, kedudukan dari kaki, tangan kanan. Maka mereka antusias semangat. Mereka pun menyebar, lalu mereka sudah melaksanakan pesta dan apa yang diperintahkan oleh iblis. Datang, sudah mengerjakan apa pekerjaannya, datang laporan. Iblis nunggu laporan satu persatu. Yaji'u ahaduhum fayaqul. Satu lapor, iblis, ini fa'altu kadza wa kadza. Saya ini sudah bisa menjadikan manusia seperti ini, seperti itu. Dalam penjelasan para ulama, artinya setan ini, prajurit ini sudah bisa menjadikan manusia berzina, bisa menjadikan saling membunuh, bertengkar, bisa menjadikan mereka minum minuman keras, khamr, bisa menjadikan mereka berada di lembah kemaksiatan. Jadi, masya Allah, apa komentar iblis ketika sudah mendapatkan laporan dari salah satu bala tentaranya? Kata iblis, ma sonaka syai'an. Itu belum ngapa-ngapain. Kau cuma bisa menjadikan orang yang membunuh, berzina, minum khamr, mabuk, judi dan lain sebagainya. Semua bisa. Gak ada istimewanya. Siapapun bisa. Maka kamu bukan termasuk orang yang akan jadi kaki tanganku atau tangan kamu. Lapor lagi yang lain seperti itu sampai lapor yang terakhir. Yaji'u ahaduhum fayaqul, laporin. Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Wahai iblis, tidaklah aku meninggalkan suatu rumah tangga, maka aku jadikan seorang suami bercerai dengan istrinya. Ini baru iblis semangat mendengarkannya. Jadi tidaklah tinggalkan dalam suatu rumah tangga, melainkan nanti dalam hubungan rumah tangga itu nggak harmonis, yang ujung-ujungnya adalah bercerai. Maka iblis pun mendekati si tentaranya, prajuritnya. Dia dekat, dia peluk sambil dibisikkan, ni'ma anta. Ini itu prajuritku yang paling hebat, paling bagus, paling istimewa. Iki kalau sudah bisa menjadikan orang itu bercerai, talak bain semua,
wah ini berarti prospeknya sudah berhasil. Maka yang bisa kita ambil nih faedah dari hadis yang barusan kita baca. Yang pertama, iblis meletakkan singgasananya di atas laut. Dan di sini tidak ada penjelasan secara detail laut mana, laut selatan, laut utara, timur, barat, benua Eropa, atau segitiga Bermuda gitu ya. Mungkin kalau diukur-ukur, ditarik sana tarik sini, bujung lintang, banyak berpendapat segitiga Bermuda. Allah a'lam. Ya. Tapi yang jelas tidak disebutkan secara detail. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil bahwasannya iblis menjadikan tolak ukur keberhasilan prajuritnya bukan ketika mereka bisa menjadikan manusia berbuat maksiat saja, tetapi tolak ukur keberhasilan dari iblis itu adalah ketika mereka mampu menjadikan rumah tangga manusia itu bercerai-berai. Ini yang ditarget utama. Maka disadari atau tidak disadari, paham atau tidak paham, rumah tangga kita semua itu sebenarnya sudah ditarget sama iblis dari bala tentara. Ya, rumah tangga kita semua. Kemudian kalau kita sudah tahu sekarang, sudah paham dan mengerti, kalau setiap rumah tangga kita ternyata menjadi bahan target dari iblis yang menjadikan suasana rumah tangga nggak kondusif. Kata orang Jawa itu gini Pak, kiriwikan jadi gerojokan, alias perkara kecil mudah tersulut menjadi perkara yang besar. Ini salah satu. Sebenarnya yang menjadi alasan mereka bertengkar sampai kadang-kadang mereka tuh bercerai bukan alasan-alasan yang besar, masalah prinsip, bukan masalah akidah, bukan itu kadang-kadang. Cuma masalah kecil, masalah sepele, tapi dijadikan besar sama setan. Saling nggak terima, saling merasa egonya itu nggak dianggap sebagai seorang suami. Yang istri merasa baper perasaan, aku ini nggak pernah dibahagiakan. Ini aja, ditinggali terus kerja, dinas kerja, gersang hatiku, kan gitu ya. Akhirnya minta kerja. Gak ada sesuatu yang bisa besar itu. Nanti masalah rumah tangga atau masalah anak. Nanti gimana bang? Antum ini sukanya produksi tapi nggak mengurusi kan gitu ya. Dikit-dikit saya. Anak kemarin belum sempat untuk mengkodok Ramadan. Datang Ramadan lagi hamil lagi nggak bisa mengkodok bang. Apa terus saja? Gimana solusinya? Woi, rame-rame usut punya usut, cerai aja, bubar. Gara-gara mau kodok puasa Ramadan. Gimana Bang Badrin? Ini salah satu penyebab. Nah, maka Islam juga agama yang sempurna. Maka Islam juga memberikan tips-tips, kiat-kiat agar terhindar dan selamat dari target mereka. Kita membahas masih masih jin biasa ini. Belum kalau suatu rumah tangga itu ada pihak ketiga, belum lagi ada sihir. Sihir dua, ada dua tipe sihir Pak, yang menjadikan rumah tangga bercerai. Satu sihir mahabbah, alias sihir pelet, alias jaran goyang, semar mesum. Ini bikin gara-gara nih Pak, jaran goyang ini, enak jaran goyang. Lupa anak, lupa istri, jaran goyang. Satunya tipenya sihir tafriq. Sihir tafriq yaitu sihir pemisah antara suami dan istri. Kalau ketambahan dengan dua sihir ini, waduh, tambah lengkap dan cepat sekali perceraian akan diketok palu sama sudah pengadilan. Cepat, sekarang mudah. Yang kita bahas ini masih jin-jin biasa, belum masuk pihak ketiga. Gara-gara reuni, muncullah, kemudian kumpul, muncul CLBK, cinta lama belum kelar, dilanjutkan lagi, gitu ya. Kan cinta lama belum kelar, akhirnya dilanjutkan ketika apa? Awal mulanya adalah reuni. Kok masih sama seperti yang dulu ya? Peletnya mulai beraksi.
Mau tidur di WA, ada kan? Sudah tidur? Belum, sudah mulai menghubungi suami. Sibuk dia untuk balas ya WA, itu awalnya. Dan sihir itu lewat apa? Lewat WA. Setiap ditanggapi, setiap direspon, maka sihir semakin masuk dan masuk. Kayaknya nggak masuk akal ya, sihir mahabbah lewat WA. Tapi itu banyak terjadi. Sehingga benar-benar kesemsem, jatuh cinta dengan mantan-mantannya. Di WA itu sudah mulai berbunga-bunga hatinya. Memang sudah ada jambi-jambi dari ritual. Maka salah satu nanti untuk menanggulanginya ya harus diputus, dihapus nomornya. Nomor yang suka WA itu. Kalau dibiarkan, sudah nanti pasti akan lalai sama kewajiban sebagai seorang istri. Lupa kepada suami, lupa kepada anak. Tapi yang fokuskan adalah bagaimana janjian bisa ketemu lagi. Wah, itu tambah cepat sekali rumah tangga berantakan seperti itu kalau ada pihak ketiga. Nah, sekarang kita bahas ini jin biasa dulu. Bagaimana cara kita menanggulangi supaya rumah tangga kita itu selamat dan terjaga dari gangguan syaitan. Maka yang pertama itu adalah praktekkan tatbik adabul islami fil bait. Praktekkan adab-adab islami di dalam rumah. Oh, ini pengaruhnya dahsyat dan luar biasa. Kelihatannya simpel, sederhana, tapi pengaruhnya besar sekali. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu, fadzakara Allah Ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi, qala syaitanu li ashabihi, la mabita lakum wa la asya." Apabila seseorang itu masuk ke dalam rumahnya dan dia berzikir kepada Allah, mengucapkan salam dan zikir masuk rumah seperti bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa 'alallahi rabbina tawakkalna, maka setan akan berkata kepada teman-temannya. Kata setan simple, la mabita lakum wa la asya. Kita tidak punya tempat bermalam dan tidak punya porsi jatah makan malam. Maka setan bilang ya amsyong, ya setelah kita tunggu yang lainnya, ya amsyong. Lalu lanjutan hadisnya, wa idza dakhala ar-rajul, apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, lam yadkurillah, dia lalai ataupun tidak menyebut zikir kepada Allah, enggak salam wala kalam dan juga tidak berzikir, masuk ke dalam rumah, maka qala syaitan, setan berkata, adraktumul mabit, kalian mendapatkan jatah hotel bintang 5, bisa tidur nyenyak di sini. Dan apabila juga tidak menyebutkan nama Allah, tidak berdoa inda ta'amihi ketika makan, maka kalian juga adraktumul asya, mendapatkan jatah makan malam. Jadi di sini saja Pak, dari mulai awal. Kalau seseorang terbiasa seluman-selumun selamat, gitu ya, masuk keluar rumah tanpa salam, tanpa permisi, ya setannya juga ikut masuk. Kata setan, kita punya tempat nih untuk bermalam dan juga bisa menyantap makan malam. Maka biasakan, dididik dari anak yang kita paling kecil, biasakan untuk mengucapkan salam. Karena apa? Kalau kita nggak mengucapkan salam, setan tuh masuk ke dalam rumah kita. Kemudian kalau setan sudah masuk ke dalam rumah kita, kok bukan hanya berarti makan, tidur saja, pasti nanti akan memberikan gangguan. Adanya gesekan, adanya kesensitifan, kecurigaan satu dengan yang lainnya, banyak hal yang akan dilakukan oleh setan. Jadi jangan kira dan jangan sangka ketika setan mampir ke tempat rumah kita, mereka cuma sekedar numpang tidur makan. Enggak. Karena sudah merasa enak, kita sudah punya tempat base camp nih, punya studio kita di sini, bisa online dan offline di sini. Kita bisa siaran langsung. Berarti dia pasti akan bagaimana caranya menjadikan manusia ini dan
hancur, binasa, dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Malas dengan baca Quran, malas dengan sholat malam, dan malas dengan taklim, majelis ilmu, dan banyak lagi yang lainnya. Menjadikan mereka lalai. Ini salah satunya. Ternyata zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita mau mencermati, meneliti dan menelaah, ternyata zikir dan doa itu yang diajarkan oleh Rasulullah adalah dalam rangka agar kita terlindung dari siapa? Setan. Banyak hadisnya, Pak. Kalau kita mau makan juga sama, disuruh untuk mengucapkan bismillah supaya setan nggak ikut makan. Mau masuk kamar mandi, Pak, apa doanya? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dalam rumah kita ini ada toilet kita, kamar mandi kita, tapi tetap Rasulullah memberikan pengajaran pendidikan kepada kita supaya membaca doa. Tujuannya apa? Terhindar dan selamat dari setan. Selalu dikaitkan dengan setan, tapi kita nggak pernah merasa dan nggak pernah, oh ternyata begini ya rahasia di balik doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sampai masuk WC, sampai Anda ingin berhubungan suami istri, Bang Badrimin. Ya toh, kita sudah mau apa ini sudah mau itulah. Tetap disuruh baca doa. Tentu kalau doa ini insya Allah ingat semua, insya Allah. Gampang doa, bismillah, gampang. Tujuannya apa? Supaya setan tidak bisa memberikan mudarat kepada kita dan anak nanti yang terlahir dari hasil hubungan kita. Sampai kita melakukan hubungan suami istri, masih tetap mengganggu. Sudah waktu kita ini istirahat, waktu kita untuk bersantai-santai, masih tetap Rasulullah memberikan pelajaran supaya kita itu berdoa terhindar dari gangguan setan. Doa lagi diajarkan ketika keluar rumah. Di dalam hadis juga riwayat Muslim. Idza kharaja ar-rajulu min baitihi, apabila seorang laki-laki keluar dari rumahnya lalu berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan doa ini maka yuqalu akan dikatakan kepada orang ini, orang yang berdoa, hina ini hudita wa kufita wa wukita fatatanahha lahu syayatin fayaqulu lahu syaitan kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Jika seorang keluar rumah mengucapkan doa tersebut, maka akan dikatakan kepada laki-laki itu, engkau akan diberikan petunjuk, wa qad hudita, engkau akan dicukupkan, wa qad kufita wa wukita, dan engkau juga akan dijaga. Wa tatanah syayatin, setan akan menyingkir ketika kalian berjalan. Setan lagi nih, Pak, setan. Maka setan berkata kepada yang lainnya, kata setan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan? Dia itu sudah dicukupi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin kita bisa mengganggu. Tujuannya apa? Ternyata ketika keluar rumah, syariat diajarkan oleh Rasulullah SAW baca doa ini. Tujuannya tetap supaya setan menyingkir. Ketika kita di perjalanan terlindungi, terjaga di jalan mungkin. Karena dulu itu banyak kisah-kisah ini jalan keramat. Maka kita kalau lewat harus membunyikan klakson ding ding ding, amit bang, gitu ya. Nah tujuannya apa? Ya ini terkait setan di jalan ini loh. Kan banyak didondong di dinding, amit bang. Kok seneng jadi putune cucunya baik jin. Baik kan jin, amit bang loh. Baik kan berarti jin. Ini seringnya terjadi seperti itu. Padahal dengan doa ini sudah cukup. Setan tidak akan berani ganggu. Ya. Perhatikan lagi, banyak sekali. Ketika mau masuk, ya ketika masuk WC, mau makan, mau tidur. Nih, mau tidur juga sama. Ketika mau tidur,
Kira-kira surat apa yang disuruh baca oleh Rasulullah SAW? Biar setan nggak mau mendekat, baca surat apa Pak? Ayat kursi. Masya Allah. Ada apa dengan ayat kursi? Kisahnya kan ini panjang sebenarnya ya. Bermula dari Abu Hurairah ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW menjaga harta Ramadan dan makanannya. Ternyata tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mengambil, ditangkap sama Abu Hurairah. Wes, nanti kamu tak laporkan kepada Nabi. Katanya, jangan kasihani aku ini orang butuh, aku juga butuh. Fakala itu sabilahu. Kata Abu Hurairah, aku lepaskan. Ketika di pagi hari ditanya sama Nabi, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka bariha. Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawanan tadi malam? Seolah kaget Abu Hurairah, kok takut ya Nabi ya? Ada apa? Kata Abu Hurairah, ya dia nyuri, mau tak bawakan jenengan, tapi ternyata katanya dia butuh Nabi. Saya lepaskan, saya siap. Ente dibohongi. Nanti malam balik lagi dia. Mangkel ini sudah. Dongkolnya Abu Hurairah. Hati-hati kamu ya. Sudah mulai ini ya. Benar-benar dijaga, diintai. Betul sekali. Datang lagi dia. Langsung ditangkap lagi. Tapi pintar berkelit. Wes talah terakhir ini. Saya nggak mau akan kembali lagi. Oke. Kasihan lagi Abu Hurairah. Pagi harinya ditanya lagi sama Nabi, ma fa'ala asiruka al-barika. Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawanan bulu? Kok romane? Kok tahu lagi Nabi ini? Sama Nabi, aku kasihan. Dibohongi kamu, dikerjain, kamu di-prank gitu ya. Nanti akan balik lagi. Ayo kalau nggak percaya. Bener-bener Pak, balik lagi dia. Di hari yang ketiga, benar-benar ini sudah tidak ada kata ampun bagimu. Dan katakan itu setan ya, dianggap orang, gak ada ampun lagi bagimu. Akan kubawa kamu ke hadapan Rasulullah SAW. Katanya kamu janji gak kembali lagi. Wes, aku sudah bosan kamu tipu, kamu bohongi. Capek sudah. Nah, bilang gitu, tunggu sebentar. U'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kamu beberapa kalimat. Idza qara'taha, apabila engkau membacanya, wallahu hafidun laka wa la yuqarribuka syaitan hatta tusbiha. Maka jika kamu mau mengamalkan kalimat ini, Allah yang akan menjagamu. Allah jadi penjaga dan setan tidak akan berani mendekatimu sampai waktu subuh. Apa itu? Baca ayat kursi. Masya Allah. Dikasih aji-ajian nih Pak sama setan. Wis, lepaskan aku ya. Sudah aku ajari kamu beberapa kalimat. Maka oke lah. Dilepas lagi sama Abu Hurairah. Gak ketangkep nih. Memang setan tuh licin Pak. Kata jaga belut-belut licin banget. Oh Masya Allah, sudah bisa. Sudah bisa Pak, Insya Allah ya. Ceritanya belum selesai. Gitu ya. Abu Hurairah dikibulin di-prank sama jin. Loh, sahabat aja di-prank, apalagi kita. Kita menjaga apa ya? Merasa selamat dari gangguan mereka. Kalau sekelas sahabat aja diganggu, Insya Allah ya, semoga kita bisa untuk mengamalkan perkara-perkara adab-adab doa dalam keseharian kita, supaya kita selamat dari perangkap dan juga tipu dayanya setan. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.